dari Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sudah ada di layar, nanti kita akan baca sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Karena itu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Lanjut lagi. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, menghayati, lalu mengamalkan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Yang setuju katakan amin. Tema kita pada pagi hari ini sangat singkat, yaitu karena iman. Bilang kiri kanan, karena iman. Karena iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Alkitab dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka kita selalu menemukan salah satu kata kunci, salah satu kata penting yang sangat strategis ditempatkan oleh para penulis Alkitab, baik para nabi maupun para rasul, yaitu kata iman. Tentu ketika para nabi, para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri memakai kata iman itu, tentunya ada sesuatu yang sangat penting dalam kata yang satu kecil itu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam khususnya Ibrani pasal 11, kita membaca seluruh pasal itu. Penulis Ibrani secara khusus menyajikan kepada pembacanya pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh iman yang telah menggerakkan kehidupan mereka di dalam kekuatan iman itu. Sehingga walaupun mereka menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai masalah, berbagai tantangan, bahkan penderitaan, oleh karena iman itu, mereka tetap bertahan. Sehingga hidup mereka, keimanan mereka kepada Allah yang hidup, diabadikan dalam Ibrani pasal 11. Dan pagi hari ini kita akan mempelajari dua tokoh penting yang secara spesial disajikan oleh penulis Ibrani, yaitu siapa? Habel dan Henokh. Tentu penulis Ibrani memang punya jarak rentang waktu hidup yang sangat berbeda dengan Habel dan Henokh. Tetapi perhatikan bagaimana penulis Ibrani, walaupun rentang hidupnya berbeda jauh sekali dengan Habel dan Henokh, tetapi oleh kekuatan Allah Roh Kudus memimpin, menuntun dan menguasainya, lalu menulis itu, menceritakan kembali tentang peristiwa ribuan tahun yang lampau, di mana penulis Ibrani belum ada, tapi Roh Kudus bekerja, merekam peristiwa di masa lampau, lalu memberitahukan kepada penulis Ibrani. Dan penulis Ibrani menuliskan tentang Habel dan Henokh. Ini sesuatu yang dahsyat sekali kalau kita baca Alkitab, lalu merenungkan bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lampau dan ditulis oleh orang-orang yang tidak hidup pada zaman itu. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidak mungkin cerita Alkitab itu tersambung dengan baik. Itu sebabnya tidak ada kitab yang paling tangguh selain Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada kitab yang paling tangguh selain Alkitab. Ada upaya musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh Alkitab berusaha untuk melenyapkan Alkitab, membakarnya. Tetapi tetap saja Alkitab itu ada sampai hari ini. Dan buku yang paling banyak dirusak, buku yang paling banyak dibenci, buku yang paling banyak dibakar adalah Alkitab. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun musuh berusaha untuk menghabisinya, menghancurkannya, tetapi Allah yang berotoritas,
memelihara firman-Nya dari generasi ke generasi sampai dengan hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu cintailah Alkitab-Mu. Kasihilah Alkitab-Mu. Karena dari situlah kita menemukan diri kita dan mengetahui siapa Allah yang kita percaya, yang kita imani. Dari situlah kita menemukan ada jawaban-jawaban untuk hal-hal yang sukar dan sulit untuk dipahami oleh akal dan pikiran kita. Makanya bacalah Alkitab dengan baik dan benar. Jangan sekedar membaca. Jangan kejar target untuk hanya mau menghabisinya dalam setahun membaca. Walaupun itu baik. Tapi berusahalah untuk membaca pasal demi pasal dengan waktu yang khusus. Supaya kita bisa menemukan intisari, rema dari kebenaran itu. Dan lalu bagaimana rema itu menginspirasi kita, memotivasi kita untuk hidup di zaman ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan buat kita bersama pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan topik hanya karena iman. Saya berharap saya bisa tuntaskan ini karena WLH makan waktu saya sedikit. Yang pertama, karena iman Allah berkenan kepada persembahan Habel. Kemudian yang kedua, karena iman Habel masih berbicara walaupun sudah mati. Kemudian yang ketiga, karena iman Henok diangkat oleh Allah. Dan yang terakhir, karena iman Henok mendapatkan perkenanan Allah. Amin. Dan kita akan mulai yang pertama. Karena iman Allah berkenan kepada persembahan Habel. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena iman Allah berkenan kepada persembahan Habel. Kita bisa menemukan ini kalau kita masuk ke dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian. Di sana dikisahkan tentang dua anak Adam dan Hawa. Pertama siapa? Kain. Yang kedua siapa? Habel. Ya. Kain dan Habel, anak Adam dan Hawa. Tentu mereka punya profesi masing-masing. Punya usaha, punya pekerjaan, punya ladang yang mereka harus kelola dengan baik dan benar. Lalu setelah mereka sukses dalam ladang mereka, Kain sukses dalam pertaniannya. Habel juga sukses dalam peternakannya. Mereka sadar betul bahwa itu semua merupakan sebuah usaha kerja keras yang betul-betul mereka telah lakukan. Lalu karena mereka diajarkan oleh Adam dan Hawa untuk selalu datang kepada Yahweh Elohim, Allah pencipta langit dan bumi, jangan dengan tangan hampa. Maka Kain dan Habel, mereka mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan korban persembahan yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan Allahnya yang telah merahmati mereka dalam seluruh usaha dan pekerjaannya. Lalu yang menarik adalah bahwa cerita Musa, bahwa persembahan yang dibawa oleh Habel diterima oleh Allah. Tetapi persembahan yang dibawa oleh Kain ditolak oleh Tuhan. Sakit nggak? Bayangkan itu. Sudah berusaha sedemikian rupa dibawa lalu tidak diterima. Enak nggak? Ya kan? Kalau suami bawa sesuatu yang sangat bernilai, yang diperjuangkan dengan luar biasa, lalu dibawa kepada istri. Istriku tersayang, aku bawa ini untukmu. Lalu istrinya lihat, nggak mau, buang sana. Sakit nggak? Padahal sudah diperjuangkan jauh-jauh, dibawa sedemikian rupa, lalu ditolak. Bagaimana rasanya itu? Sakit nggak? Sakitnya itu di mana?
Itu sebabnya ketika kita membaca cerita tentang Kain dan Habel, siapakah yang salah di situ? Kainkah yang salah, Habelkah yang salah, atau Allah yang salah? Ada yang berkata, Allah tidak adil. Masa orang sudah bawa persembahan sama dia, kok enak aja ditolaknya? Oh, Allah pilih kasih. Dia sayang Habel, Kain gak disayang dia. Ada juga berkata bahwa memang Kain salah. Allah itu tidak terima persembahan yang bukan ada darahnya. Karena Habel bawa ternak yang ada darahnya, itulah yang diterima oleh Allah. Itu juga salah. Itu pengajaran yang keliru. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat, mempelajari bahwa kenapa Allah menerima persembahan Habel, tetapi menolak persembahan Kain. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kata yang saya kasih spesial, yaitu karena iman. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bukan saja melihat apa yang umatnya bawa kepadanya. Allah bukan saja menilai jenis persembahan, model persembahan, bentuk persembahan yang dibawa oleh umat kepadanya. Allah bukan hanya melihat yang kelihatan itu, tapi Allah melihat jauh kepada sesuatu yang dibalik persembahan itu, yang tidak dilihat oleh mata manusia. Itulah yang dilihat oleh Allah. Dan iman ditemukan Allah hanya pada diri Habel. Jadi bukan soal barang yang dibawa oleh Kain atau Habel yang berbeda. Bukan soal itu. Nanti kita akan cek kebenarannya. Supaya Allah tidak dipojokkan oleh penilaian manusia. Gara-gara persembahan yang diterima dan yang ditolak itu. Nanti kita akan cek perjanjian baru menjawab semua pertanyaan itu. Tetapi di sini yang kita mau tegaskan kepada kita bahwa ketika Kain dan Habel membawa kurban persembahan mereka, mereka tahu mereka sudah persiapkan karena mereka dididik, diajar supaya ketika menghadap Allah itu mereka harus membawa persembahan yang terbaik. Tetapi ada pembeda antara dua anak yang mendengar ajaran dari orang tuanya, yaitu Habel dan Kain. Allah menilai berdasarkan otoritas, berdasarkan kuasa, keadilan dan kemahatauan Allah yang tidak sanggup dinilai, dipikirkan oleh manusia. Allah memberi penilaian. Kalau saya yang menilai pasti subjektif. Kalau Habel yang menilai pasti subjektif. Kalau Kain yang menilai pasti subjektif. Karena ada udang di balik gorengan. Kan gitu ya. Sehingga Allah, dia tahu persis umatnya yang datang kepadanya. Dan Allah melihat bahwa Habel membawa persembahan itu yang didasarkan kepada sebuah iman yang menyadari dan memahami betul bahwa semua yang ada padanya, bahkan dirinya sendiri, adalah milik Allah. Dan dia mempersembahkan itu bukan dengan satu perhitungan ekonomi. Karena dia tahu bahwa Allah pasti memelihara, Allah pasti bertanggung jawab dengan seluruh keberadaan hidupnya. Dan pasti Allah tidak akan pernah menterlantarkan dia. Itu sebabnya dia membawa dalam keyakinan iman. Semua yang dipersiapkannya, dia persembahkan kepada Allah. Itu sebabnya Alkitab katakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kalau dibaca secara sepintas, oh ya wajar aja ada yang gak baik yang dibawa Kain. Tidak. Tetapi yang dilihat di sini bagaimana kualitas iman. Sehingga persembahan itu tentu mereka bawa yang terbaik. Tapi kualitas iman saat membawa itulah yang dinilai oleh Allah. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus masuk dalam sinagog dan menyaksikan umat-umat Allah dalam sinagog
membawa persembahan-persembahan. Ada orang kaya bawa persembahan, memberikan dari kelebihannya. Lalu ada janda miskin yang membawa seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, persembahan janda miskin inilah yang berkenan kepada Allah, yang diterima oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi ada kesaksian bahwa persembahan Habel itu baik dan benar, dan karenanya Allah berkenan kepada persembahannya itu. Berarti ada yang tidak beres dengan Kain.